Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwi Suryanti, saya dari SMP Darel Salam, Kabupaten Bogor. Saya adalah salah satu calon guru penggerak angkatan ke-8. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas mandiri 1.4.A.4.4 tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Mari kita lihat video berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada materi ini antara lain yang pertama, CGP dapat menjelaskan kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia baik murid maupun guru. Kemudian yang kedua, CGP dapat menganalisis dampak tidak terpengaruhnya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Selanjutnya yang ketiga, CGP dapat mengidentifikasi peran dan sekolah guru dalam upayanya menciptakan lingkungan belajar dan pemenuhan kebutuhan anak yang beragam. Tugas mandiri ini terdiri dari beberapa tugas. Yang pertama, tugas mandiri 1. Coba pikirkan bagaimana selama ini Anda memenuhi kebutuhan dasar Anda. Isilah setiap bagian lingkaran dengan nama orang, benda, atau apapun yang dapat memenuhi setiap kebutuhan dasar itu, dari cinta, penguasaan, kesenangan, atau kebebasan. Berikut ini lingkaran 4 kebutuhan dasar yang telah saya isi. Yang pertama, diterima, disayang. Saya isi di sini keluarga dan rekan kerja. Kemudian bisa. Di sini saya isi menjadi teladan bagi murid. Kemudian senang. Di sini saya isi murid berhasil. Kemudian yang terakhir bebas. Di sini saya isikan aktualisasi diri. Nah, selanjutnya tugas mandiri 2. Sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak-anak ini. Yang pertama, cerita tentang Bimo. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Bu Ani, bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo jika respon seperti di kolom sebelah kiri. Yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Ini adalah kebutuhan kesenangan. Kemudian yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ini merupakan kebutuhan cinta dan kasih sayang. Selanjutnya yang ketiga, aku hebat kan bisa bikin bu guru kejar aku. Ini merupakan kebutuhan penguasaan. Selanjutnya yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Ini merupakan kebutuhan kebebasan. Selanjutnya, cerita tentang Dinda. Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Yang pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Ini merupakan kebutuhan kesenangan. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Ini merupakan kebutuhan cinta dan kasih sayang. Selanjutnya yang ketiga, aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ini merupakan kebutuhan penguasaan. Kemudian yang keempat, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru saja. Ini merupakan kebutuhan kebebasan. Selanjutnya kita akan melihat cerita tentang Dimas. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkannya cara menyetir mobil.
Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil, ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Yang pertama, menyetir mobil itu seru. Ini merupakan kebutuhan kesenangan. Yang kedua, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Ini merupakan kebutuhan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, aku merasa bangga dan keren. Ini merupakan kebutuhan penguasaan. Kemudian yang keempat, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Ini merupakan kebutuhan kebebasan. Selanjutnya cerita tentang Ihsan. Ihsan, siswa kelas 10A, SMA Karakter Mulia. Ia anak yang pendiam dan pemalu. Selama jam istirahat, ia lebih banyak membaca buku di perpustakaan atau berdiam diri di kelas. Hari itu adalah hari technical meeting lomba debat antar SMA yang juga diikuti oleh tim debat SMA Karakter Mulia. Tiba-tiba ada kabar bahwa Adit, anak kelas 10B yang sudah didaftarkan mengikuti lomba debat mewakili sekolah, sakit demam berdarah dan dirawat di rumah sakit sehingga tidak bisa menghadiri acara technical meeting lomba debat di hari itu. Kepala sekolah bertanya pada guru-guru, siapa yang sebaiknya menggantikan Adit? Guru-guru sepakat merekomendasikan Ihsan karena kinerjanya yang bagus di pelajaran bahasa Inggris dan pengetahuannya yang luas. Ihsan akhirnya menghadiri technical meeting hari itu. Setelah itu, ia berlatih debat bersama anggota tim debat yang lain, Sinta dan Indra, di bawah bimbingan Pak Franz, guru pelatih debat. Mereka mewakili sekolah dan tim debat SMA Karakter Mulia menjadi juara umum. Sejak saat itu, Ihsan berubah menjadi anak yang lebih percaya diri, tidak pemalu dan pendiam lagi. Semua murid dan guru mengenalnya sebagai Ihsan si juara kompetisi debat. Pada jam istirahat, ia banyak menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Ia juga semakin rajin berlatih debat dan mengikuti berbagai lomba debat. Ia menjadi ketua klub debat di sekolahnya. Ia giat mempromosikan klub debat agar anggotanya bertambah dan ia juga bersemangat melatih juniornya di klub debat sekolah. Kira-kira kebutuhan dasar mana yang terpenuhi pada Ihsan sehingga membuatnya berubah? Jelaskan apa peran guru dan sekolah dalam memenuhi kebutuhan dasar Ihsan. Kebutuhan yang terpenuhi pada Ihsan yaitu kebutuhan penguasaan. Ini merupakan pengakuan atas kemampuannya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten, terampil, diakui prestasi dan keterampilannya, didengarkan dan memiliki harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan dianggap berharga, mampu membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga senang mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga terlihat rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Selanjutnya, tugas mandiri yang ketiga, yaitu kuesioner kebutuhan dasar. Cobalah isi kuesioner ini berdasarkan situasi yang sesuai dengan diri Anda. Setelah itu, jumlahkan hasil dari masing-masing kategori dalam tabel berikut. Kuesioner kebutuhan dasar ini terdiri dari 40 pertanyaan. Pertanyaan nomor 1 sampai 10 mencerminkan kebutuhan cinta dan kasih sayang. Pertanyaan nomor 11 sampai 20 mencerminkan kebutuhan kebebasan. Pertanyaan nomor 21 sampai 30 mencerminkan kebutuhan kesenangan dan pertanyaan nomor 31 sampai 40 mencerminkan kebutuhan penguasaan. Nah, kita akan melihat hasilnya. Yang mana yang paling besar angkanya? Kebutuhan mana yang paling tinggi? Apakah hasilnya sesuai dengan yang dirasakan selama ini? Berdasarkan tabel di bawah ini, angka yang paling besar adalah 35 pada pertanyaan 11 hingga 20. Kebutuhan paling besar skornya dari pertanyaan 11 sampai 20, yaitu 35. Ini berkaitan dengan kebutuhan kebebasan.
Menurut saya, ini hasilnya benar karena saya menginginkan kebebasan untuk mengembangkan diri, mengeksplorasi minat dan bakat, serta memiliki pilihan dan peluang untuk tumbuh dan berkembang secara pribadi. Demikian tadi tugas mandiri 1.4.A.4.4 tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Mudah-mudahan tugas ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.